Apa Pak? Biaya jasa aplikasi yang Rp2.000 itu siapa yang bayar? Dari konsumen Pak. Oke. Dasar hukumnya apa? Nah ini yang kalau nggak salah nggak diatur ya, Mas Bram? Nggak diatur kan? Ada tidak dasar hukumnya? Nah, ini tidak diatur ini. Nggak diatur Pak. Tidak diatur. Artinya Rp2.000 ini tidak ada dasar hukum. Betul? Ya nggak diatur. Artinya bahwa sepakat nggak ini kita coret? Kenapa? Rp2.000 dikali 3,1 juta driver itu 6 miliar per hari. Dari ini saja. Ini kan kalau yang di Topet kan juga ada gitu. Ini tidak punya dasar hukum. Bapak Wamen yang terhormat dan Pak Dirjen yang terhormat, sebagai bagian dari negara kita mau menegakkan hukum seperti apa yang disampaikan oleh Pak Pimpinan tadi. Kalaupun besok langit runtuh, hukum dan keadilan harus tetap ditegakkan. Oke, ini tidak ada dasar hukumnya. Baik, Pak Adian, saya pikir ini sudah lebih dari cukup. Kalau saya melihat satu lembar struk ini, Pak, ini kan di depan saya ini Pak Komjen Pol Purnawirawan dan Irjen Pol Purnawirawan berdua ini, kalau menginvestigasi satu lembar ini bukanlah perkara yang rumit, Pak. Pimpinan izin Ya, Pak An, interupsi. Sedikit lagi. Ya. Biaya perjalanan aman itu dipungut dari mana? Dan untuk apa? Ibu bisa jawab? Diatur di kita itu Pak, itu hanya 15 plus 5 itu Pak. Iya. Nah kemudian kita juga tidak mengatur tentang yang lain-lain itu. Kalau misalnya kita belanja itu kan juga ada biaya jasa, itu kan juga kita nggak mengatur di situ Pak. Ya, sebentar Bu. Saya cuma nanya, biaya perjalanan ini maksudnya apa ya? Boleh saya bantu? Biaya perjalanan aman Pak. Iya. Itu sepertinya kayak yang promo-promo yang ditawarkan Bukan. mereka seperti itu. Biaya perjalanan aman itu adalah asuransi Pak Wamen. Oke, pertanyaan saya sebagai mantan dari kepolisian Pak Wamen, izin, apakah waktu kita bikin SIM sudah bayar asuransi? Apakah waktu kita bikin STNK sudah bayar asuransi? Kenapa harus bayar lagi asuransi? Rp1.000 dikali 3,1 juta rupiah per transaksi, paling tidak 3 miliar tambah 6 miliar, 9 miliar biaya tidak resminya per hari, dengan asumsi setiap driver cuma ambil satu trip satu hari. Oke, sudah selesai belum? Diskon voucher, inilah yang disebut sebagai, ini sudah ganti nih ya, coba balik yang tadi. Ya, masih. Bukan, tadi ini dari Pena Ya, 98. angkanya beda dari 13, mana? Ya, beda yang tadi. 13, mana yang 13? Ah, ini. Oke. Diskon voucher, pimpinan maaf, Pak Wamen maaf. Ini yang mereka sebut promo. Betul Ibu? Betul Bapak? Promo ini mereka potong dari 20% atau mereka potong dari biaya akal-akalan tanpa dasar hukum tadi? Promo ini mereka potong dari biaya akal-akalan tanpa dasar hukum tadi. Promonya berapa? 3.000. Biaya aplikasi berapa? 2.000. Perjalanan aman berapa? 1.000. Itulah yang jadi promo mereka. Maaf Pak Wamen, izin pimpinan saya teruskan sedikit. Ganti yang tadi. Oke. Biaya perjalanan 81.000, betul? Dari situlah 20% dipotong. Tapi ada biaya jasa aplikasi berapa? Rp10.000. Tadi motor 2.000, ini mobil Rp10.000. Ini dasar hukumnya apa? Tidak ada. Satu trip mobil Rp10.000, Rp6.000, Rp9.000, berbeda-beda tuh. Oke. Ada biaya lokasi Rp18.000. Ini dasar hukumnya apa? Ada yang bisa jawab Pak? Ibu? Dasar hukum biaya lokasi Rp18.000 ini apa? Boleh saya bantu? Karena ini menjemputnya ke bandara. Menjemput ke bandara dapat bayar 18.000. Uangnya ke bandara atau ke aplikator?
Tidak ada yang tahu. Oke, dasar hukumnya apa? Juga tidak ada. Jadi ada kalau mobil ada Rp10.000 tambah Rp18.000 tambah perjalanan aman Rp1.000, ada paling tidak di data ini Rp29.000 dipungut dari driver dan konsumen tanpa dasar hukum apapun. Kalau kita katakan pungli adalah segala sesuatu yang dipungut dari rakyat tanpa dasar hukum, bisa nggak kita sebut pungli? Bisa tidak kita sebut pungli? Dan kalau kita bisa sebut pungli, bagaimana kalau saya katakan negara bertahun-tahun membiarkan pungli bertriliun-triliun rupiah terjadi di depan mata kita? Sudah selesai? Izin sebentar lagi pimpinan. Ada diskon voucher? Ini promo? Berapa diskon vouchernya? 12.000. Dari mana didapatkan? 10.000 tambah Rp1.000. Ditambah 10.000 lagi diambil entah dari angka yang mana. Ya. Dia tidak pernah bayar promo, Pak Wamen, Pak Dirjen. Nggak ada promo yang dipotong dari 20%. Dia ambil dari angka-angka lain, lalu dia jadikan promo seolah-olah dia berjasa pada konsumen dan dia mendapat untung sangat besar. Promo itu bohong. Promo itu dia ambil dari angka-angka yang tidak punya dasar hukum. Please, Pak Wamen. Ini ada suaranya? Coba, bisa ada suaranya? Tampilkan suaranya bisa? Ambilkan yang satu video. Satu lagi. Ada video lain. Ya, Pak, besarkan suaranya. Itu kan suaranya mati tuh. Coba dihidupkan. Kita dengar sama-sama, Pak. Betapa jahat. Bayar 19. Dari awal, 200. tolong dari awal. Ongkosnya. 5.000? Coba Pak, ada tulisannya Pak. Padahal saya, mana sih Pak? Itu di bawah pendapatan. Silau ya, pendapatnya cuma 5.000. Iya. Padahal saya bayar 19.200. Kasihan betul Bapak. Ini ya Pak, lihat tuh. Saya Iya. bayar 19.200. Bapak dapat 5.000. 5.000. Ya ampun, jahat banget. Baik, saya rasa cukup Pak Diet sudah menjelaskan Sebentar, semuanya. sedikit pimpinan, saya jelaskan ini apa. Ini adalah tarif hemat. Tarif hemat itu begini Pak Wamen. Kalau saya driver, maaf saya agak terganggu Pak. Kalau saya driver, untuk bisa ikut tarif hemat saya harus bayar Rp20.000 per hari. Kalau saya bayar Rp20.000 per hari, saya ikut serta dalam program tarif hemat mereka. Berapa saya dibayar? Setiap kali antar barang Rp5.000. Berapa aplikator terima? 19.200. Berapa yang mereka potong? 14.200. Kejam. Oke. Itu tarif hemat. Paket goceng. Orang supir driver bilang aceng. Aplikasi goceng. Satu barang Rp5.000. Tapi kalau double order, barang kedua tidak 5.000. 2.500. Sangat biadab. Barang pertama 5.000, lalu ditelepon lagi dia, kamu ambil lagi barang kedua ya. Barang keduanya 2.500 Pak Wamen. Tolong, ini bukan untuk Adian, ini bukan untuk Pak Lazarus, ini bukan untuk kita di DPR, ini untuk 20 juta jiwa di luar sana. Please, kita lawan. Tolong Pak Wamen. Ini bukan bagi-bagi proyek, bukan. Ini 20 juta jiwa di sana. Bergantung pada ketokan kita di sini. 48 orang di sini. Palunya menentukan nasib 20 juta orang di sana. Ayo kita ketok dengan berani. Terima kasih pimpinan.